Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab Sulam Al-Munawwarah. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya Kulliyatul Khamsah itu yaitu meliputi jenis, fasal, nau, aradun am, dan aradul khas. Nah, sekarang akan melanjutkan pembahasan salah satu dari Kulliyatul Khamsah, yaitu mengenai jenis. Jenis itu ada tiga, ada jinsun korib, ada jenis korib, jenis ba'id, dan jenis mutawasid atau jenis wasat. Wa awalun salasatun bila syatot jinsun koribun au ba'idun au wasat. Wa awalun, dan adapun yang pertama, yang dimaksud awal ini yaitu adalah jenis, ya. Karena di sebelumnya itu, karena di bait sebelumnya yang disebutkan pertama kali itu adalah jenis. Wa awwalun, dan adapun yang pertama, salah satun ialah tiga. Artinya jenis itu terbagi menjadi tiga bila syatot, dengan tanpa tambahan. Jinsun koribun, yaitu berupa jenis korib, au ba'idun atau jenis ba'id, au wasat atau jenis wasat. Atau ini dikenal jenis wasat ini biasanya disebut dengan jenis mutawassit. Wa awalun, dan adapun lafaz awal mubtadaun ialah menjadi mubtada. Yang dimaksud awal ini al jinsu, yaitu jenis. Salah satun, adapun lafaz salasa khobarun ialah menjadi khobar. Bila syatot ay bila ziyadah, dengan tanpa tambahan. Jinsun, adapun lafaz jenis badalun adalah menjadi badal. Itu menjadi badal dari salasa. Koribun, adapun lafaz korib na'tun li jinsin ialah menjadi naat, menjadi sifat bagi lafaz jenis. Au ba'idun maktufun ala koribin, adapun lafaz au ba'idun maktufun ialah diatofkan ala koribin, atas lafaz korib. Au wasat, adapun lafaz wasat maktufun ialah diatofkan ala ba'idin, atas lafaz ba'id. Yang dimaksud wasat ini yaitu mutawassit, ay mutawassit. Qala syarihu, berkata siapa syarih. Zakaron nazimu, menyebutkan an-nazimu, siapa nazim, annal awwala, bahwa sesungguhnya yang pertama, mintil kal khamsah, dari lima tersebut, yaitu kuliatul khamsah, wa huwa, dan adapun awal al jinsu adalah jenis, yang qasimu ialah terbagi apa awal, bila salah sati aksamin pada tiga bagian. Jadi jenis itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama jinsun koribun, disebut dengan jenis korib. Wa jinsun ba'idun, yang kedua disebut dengan jenis ba'id. Wa jinsun mutawasitun, dan yang ketiga disebut jinsun mutawasit, yaitu jenis mutawasit pertengahan. Apa yang dimaksud dengan jinsul korib?
Fal jinsul qoribu, maka adapun jenis qorib, mala jinsa tahtahu, ialah jenis la jinsah yang tidak ada apa jenis tahtahu di bawahnya ma. Yang dimaksud jenis qorib itu adalah jenis yang di bawahnya tidak ada jenis lagi. Nah, wa dan adapun jinsul qarib al asfalu wal akhiru, ialah yang paling bawah, wal akhiru dan yang terakhir. Jadi yang dimaksud jenis qarib itu adalah jenis yang di bawahnya tidak ada jenis lagi. Dia menjadi jenis yang paling bawah dan yang terakhir. Contohnya, kal hayawani, seperti hayawan, lil insani, bagi manusia. Hewan, nah, hayawan bagi manusia itu merupakan jenis korib. Hayawan ini jenis korib bagi insan. Kenapa disebut jenis korib? Karena setelah hayawan ini tidak ada jenis lagi, melainkan di bawahnya itu adalah nau. Hayawan itu naunya berupa insan, berupa bakor, berupa himar, berupa faros dan selainnya. Karena tidak ada jenis lagi di bawah hayawan ini, melainkan di bawahnya itu adalah nau, maka hayawan ini bagi insan, jika dinisbahkan kepada insan, maka hayawan ini disebut dengan jenis ba'id, jenis korib, disebut dengan jenis korib. Bal melainkan tahtahu, ialah di bawah jinsul korib, al anwa'u, adapun al anwa yaitu naung. Jadi yang dimaksud dengan jenis korib sekali lagi yaitu jenis yang di bawahnya tidak ada jenis lagi, melainkan di bawahnya itu adalah naung, bukan jenis. Itu yang disebut dengan jinsun korib. Al hayawanu, seperti ini. Al hayawanu, fal hayawanu, ini kayaknya ada yang kurang. Al hayawan, tapi ini langsung ini saja ya, sebagaimana aslinya. Al hayawanu, adapun lafaz hayawan, fa innahu, maka sesungguhnya hewan, la jinsah, tidak ada jenis, la jinsah ialah tidak ada jenis, tahtahu di bawah hayawan. Jadi hayawan ini ya, sebagaimana disebutkan barusan, disebut jenis korib bagi insan karena di bawah hayawan ini tidak ada jenis lagi, melainkan di bawahnya itu adalah nau. Wa innama tahtahu, dan sesungguhnya ialah di bawah hayawan, al anwa'u, adapun nau, kal insani, seperti insan, wal faras wa nahwihima. Wal jinsul ba'id, sekarang apa yang dimaksud dengan jinsul ba'id? Wal jinsul ba'idu, adapun jenis ba'id, ma adalah jenis, isinya ma ini adalah jenis, atau langsung saja ya. Wal jinsul ba'idu, dan adapun jenis ba'id, ma adalah sesuatu, namun isinya ma ini adalah jenis, la jinsah, yang tidak ada apa jenis, fauqahu, di atasnya ma. Yang dimaksud jenis ba'in itu adalah jenis yang di atasnya tidak ada jenis lagi. Tidak ada jenis lagi. Dia menjadi jenis yang paling atas. Kal jauhari, seperti jauhar. Wa tahtahu, dan ialah di bawah ma, al ajnasu, adapun jenis-jenis. Jadi yang dimaksud dengan jenis ba'in itu adalah jenis yang di atasnya tidak ada jenis lagi dan di bawahnya ada jenis. Itu yang dimaksud dengan jinsul ba'id. Wa yusamma, dan dinamakan apa al jinsul ba'id, al jinsal ahli, pada jenis al ali, wa jinsal ajnasi, dan jinsal ajnas. Jadi al jinsul ba'id itu disebut juga dengan al jinsul ali, jenis yang tertinggi, wa jinsul ajnas, dan jenis bagi jenis-jenis di bawahnya ya. Karena jinsul ba'id itu
jenis yang paling tertinggi, dan juga menaungi jenis-jenis yang ada di bawahnya. Nanti akan jelas dengan contoh ya. Wal jinsul mutawassitu, dan adapun jinsul mutawassit, wahwa, dan adapun jinsul mutawassit, ma adalah jenis atau sesuatu, isinya ma ini adalah jenis, bainahuma, di antara jinsul ba'id dan jinsul qorib. Kal jismi, seperti lafaz jisim ya. Kal jismi, seperti jisim. Jadi yang dimaksud dengan jinsul mutawassit itu adalah jenis yang berada di antara jinsul qorib dan jinsul ba'id. Jinsul qorib dan jinsul ba'id. Ini akan dijelaskan melalui contoh tabel ya. Contoh tabel. Tabel pertama, jinsun ba'id adalah jauhar. Kenapa jauhar ini disebut dengan jinsun ba'id? Karena jauhar ini menjadi jenis tertinggi. Di atasnya tidak ada jenis lagi. Tidak ada jenis ya di atas jauhar. Nah, dan di bawah jauhar ini ada jenis-jenis yang lain. Itu jinsiun berupa jismun nami dan syajar. Nih. Sementara ya di bawahnya ini yaitu jismun nami disebut dengan jinsun mutawassit. Kenapa disebut dengan jinsun mutawassit? Karena jismun nami ini berada di antara jauhar dan di antara syajar. Ya. Yang mana syajar ini menjadi jinsun qorib. Ya. Jinsun qorib. Syajar ini menjadi jinsun qorib. Dan gharqat. Gharqat ini yaitu nama sebuah pohon. Nama sebuah pohon ini ada yang disebut dengan pohon gharqat. Gharqat ini menjadi naung. Sementara syajar itu disebut dengan jinsun qorib. Kenapa disebut dengan jinsun qorib? Karena di bawah syajar tidak ada jenis lagi, melainkan naung, hanya naung, yaitu gharqat. Contohnya di sini adalah pohon gharqat. Jadi seperti ini ya. Kalau lebih jelas lagi, gharqat ini, ya, gharqat berupa naung. Nah, syajar apabila dinisbahkan pada gharqat, maka syajar ini disebut dengan jinsun qorib. Sementara apabila jismun nami dinisbahkan pada gharqat, maka jismun nami itu disebut dengan jinsun mutawassit. Dan apabila gharqat ya, bukan gharqat ya. Apabila jauhar dinisbahkan pada gharqat, maka jauhar ini disebut dengan jinsun ba'id bagi gharqat. Ini ya. Contoh tabel yang kedua sama ya. Jinsun ba'idnya berupa jauhar, jinsun mutawassitnya berupa jismun nami, jinsun qoribnya berupa hayawan, nauknya berupa insan. Hayawan jika dinisbahkan kepada insan, maka hayawan ini disebut dengan jinsun qorib. Jismun nami jika dinisbahkan kepada insan, maka jismun nami ini adalah jinsun mutawassit. Kenapa jinsun mutawassit? Seperti definisinya, yaitu jinsun mutawassit itu adalah jenis yang berada di antara jinsun ba'id dan jinsun qorib. Nah, jauhar ini disebut dengan jinsun ba'id bagi insan. Jika dinisbatkan kepada insan, maka jauhar ini disebut dengan jinsun ba'id. Contohnya lagi, tabel yang ketiga. Sama jinsun ba'idnya berupa jauhar, jinsun mutawassitnya yaitu jismun ghairu nami. Nah, karena jisim itu ada jismun nami dan ada jismun ghairu nami. Jismun nami itu adalah jisim yang berkembang atau yang bertumbuh. Sementara jismun ghairu nami yaitu jisim yang tidak berkembang atau tidak bertumbuh. Yang jismun nami, yang termasuk jismun nami itu hayawan dan syajar. Sementara jismun ghairu nami yaitu hajar. Batu itu termasuk jismun ghairu namin yang tidak berkembang
atau tidak bertumbuh. Di sini jinsun koribnya berupa hajar, sementara nauknya yaitu yakut, yaitu jenis permata. Nah, hajar jika dinisbahkan pada yakut batu permata, yakut ini adalah batu permata. Lafadz hajar, ini hajar jika dinisbahkan kepada yakut, maka hajar ini menjadi jinsun korib bagi yakut. Jismun ghairu nami, jika dinisbahkan pada yakut, maka jismun ghairu nami ini disebut dengan jinsun mutawassit. Sementara jauhar, jika dinisbahkan pada yakut, maka jauhar ini disebut dengan jinsun ba'id, yaitu jenis yang jauh. Ya. Ini merupakan contoh dari 3 bagian dari jenis, yaitu jinsun ba'id, jinsun mutawasid, dan jinsun qorib. Sementara ini ada tambahan fasal, yaitu natik. Natik jika dinisbahkan kepada insan, maka natik ini menjadi fasal bagi insan. Contohnya yang aradun am, yaitu masin. Masin jika dinisbahkan kepada insan, maka masin ini menjadi aradun am. Kenapa ini natik disebut dengan fasal? Karena natik ini menjadi juz'ul mahiyah, menjadi bagian dari esensi manusia atau bagian yang membentuk manusia. Dan hanya khusus natik ini dimiliki oleh manusia. Selain manusia tidak memiliki natik, tidak berpikir. Sementara masin jika dinisbahkan kepada insan disebut dengan aradun am. Kenapa disebut dengan arad? Karena masin ini kharijun an mahiyatil insan, berada di luar esensi manusia. Artinya masin ini tidak membentuk hakikat atau esensi manusia. Karena esensi manusia itu terdiri dari hayawan dan natik. Nah, karena itu masin ini bukan sesuatu yang membentuk esensi manusia. Karena masin ini tidak membantu esensi manusia, maka ketika masin ini dinisbahkan kepada insan, maka itu disebut dengan arad. Kenapa disebut dengan am? Karena masin ini tidak hanya berlaku bagi insan, melainkan juga berlaku kepada selain insan. Yang berjalan itu bukan hanya insan, tapi juga selain insan. Misalnya sapi, misalnya kuda, dan sebagainya. Dan yang khosoh, yaitu aradun khos atau khosoh, yaitu dhahik. Dhahik ketika dinisbahkan kepada insan, maka dhahik ini menjadi khosoh atau aradun khos. Kenapa disebut dengan arad? Karena dhahik ini kharijun an mahiyatil insan, berada di luar esensi manusia atau tidak membentuk esensi manusia. Karena esensi manusia itu terbentuk dari hewan dan natik. Sehingga ketika dhahik ini dinisbahkan kepada insan, maka dhahik ini adalah disebut dengan arad karena berada di luar esensi manusia. Nah, kenapa disebut dengan khas? Karena dhahik ini hanya khusus dimiliki manusia. Selain manusia, tidak ada yang dhahik, tidak ada yang tertawa. Dhahik yang tertawa hanya khusus bagi insan. Karena itu dhahik ini disebut dengan aradun khas atau al-khassah saja. Demikian penjelasan mengenai pembagian dari jenis, yaitu jinsun qorib, jinsun mutawasid, dan jinsun ba'id. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.